Foodies, ada kapal Titanic versi low budget nih. Nggak, canda-canda Foodies. Jadi ini Aang lagi ikut kapal nelayan yang melaut di perbatasan Kabupaten Demak dan Jepara. Beh, sengit itu ya Aang kamu demi bisa makan seafood yang segar-segar. Kita ikuti Foodies. Ya Foodies, ini kerang baru dapat dari muara sini Foodies. Kayaknya seger kalau dimasak. Makasih ya Mas, aku bawa dulu. Tuh beneran ada kerang yang baru diangkat dari laut. Yuk kita bawa ke daratan. For your info nih Foodies, kalau di daerah pesisir kayak begini, biasanya ada warung yang bisa masakin hasil tangkapan nelayan loh. Jadi selain menjual hasil tangkapannya ke pengepul, nelayan sekitar juga menjualnya ke warung yang menjual olahan seafood tuh Foodies. Salah satunya warung Kusumo Arum ini. Di sini kita bisa milih sendiri seafoodnya nih, belinya juga bisa porsian dan bisa juga kiloan, bebas kan? Aku mau Bu, ini dimasakin Bu, ini ditimbang dulu ya ini biasanya. Ya mesti cuci dulu. Ya ini. Terus selain kerang ada apa di sini? Kerang hijau ini. Oh kerang hijau ada juga. Terus ini kepiting. Kepiting. Oh ini kepiting sini juga. Ya. Ini Foodies. Produk lokal. Oh. Masih lokal. Masih pada gerak-gerak. Tuh. Masih hidup Foodies. Tuh lihat tuh. Kakinya masih gerak-gerak. Takut dicapit. Ya udah Bu, aku mau kepiting juga sama kerang hijaunya juga ya Bu. Iya. Foodies, warung Kusumo Arum ini hanya menjual seafood hasil tangkapan nelayan sekitar aja loh. Wah keren ya, selain masyarakatnya semakin berdaya, roda ekonominya jadi semakin hidup tuh. Ini. Oh ini berapa Bu segini? Sekilo matang 35. 35, udah matang ya? Ya, matang. Harga sekilo kerang darah ini Rp35.000 Foodies, udah dalam kondisi matang. Untuk kepitingnya Rp100.000 dengan berat 500 gram. Tapi harga bisa berubah tergantung musim dan hasil tangkapan nelayan ya Foodies. Lanjut ya, kita olah kerang dan kepitingnya skuy. Oh ini udah langsung dimasukin nih bumbu-bumbunya. Ini bumbunya tomat, daun jeruk, cabai. Terus Kepitingnya masuk. nih Foodies, kepitingnya masuk Foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Ting. Foodies, pesisir pantai Jepara ini kan terkenal banget sama menu kuah pindang serani. Nah, kalau biasanya proteinnya ikan, kepiting juga bisa loh diolah ala pindang serani. Nah, sambil menunggu kepitingnya matang, kita goreng kerang yuk. Nih Foodies, ini kerangnya ini masih seger ya, jadi nggak direbus dulu. Di sini langsung digoreng ya Bu ya. Sama bawang putih aja gini. Bawang putih biar aroma itu mengurangi kolesterolnya. Oh buat Ya, ngurangin juga enak. kolesterol sama biar gurih ya Bu. Iya, biar gurih. Oke. Ini udah. Udah Ngomongin? masukin aja. Bismillah. Udah, masukin. Kerang ini digoreng tanpa banyak bumbu ya Foodies. Cukup cemplungin aja pakai bawang putih, daun bawang dan garam. Tapi gini aja udah sedep banget loh aromanya. Foodies, walaupun dapurnya sederhana, aromanya udah kayak restoran seafood ternama loh ya. By the way, pas masuk dapurnya ternyata si ibu juga lagi masak semur ikan belanak. Wah, boleh itu kita icipin juga ya Bu. Udah matang Bu. Ya, Uh, mau siap. kepiting Lihatin ya. dulu ya kita ya. Yuk, silahkan dimakan. Kuahnya. Silahkan dinikmati. Iya. Oke. Sekarang kita daun selangkap. Foodies, ini kepiting kuah serani. Masakan khas orang Jepara. Wih, mantap kasih daun bawang. Foodies, meja makan kan udah penuh nih, hidangan juga udah siap. Ditambah dengan pemandangan kapal-kapal yang bersandar, waduh cakep bener. Ini sih bisa dibilang makan with a view ya. Foodies, ini dia menu yang unik banget Foodies. Ini kepiting di bumbu serani. Ini cuma ada di daerah Jepara dan sekitarnya Foodies. Ini seger banget kepitingnya tuh tadi baru nangkep. Foodies, seger anget Foodies. Jadi ini nih bumbunya rempah-rempah ya. Terus dia tuh ada rasa manisnya karena tadi dikasih gula Jawa. Foodies, bayangin deh rasa rempah berpadu sama kaldu kepiting yang fresh dan umami. Gurih, pedas, manis, asam, semua akur dalam satu sudut putar.
Ini mah lasis foodies. Gak cuma kuahnya aja yang enak, daging kepitingnya juga tebal dan ada sensasi rasa manis alaminya. Nah, kalau biasanya kita makan dibumbuin saus-saus tuh foodies, kepiting kuah Pinang Serani ini tuh beneran bikin lidah kita punya referensi rasa baru dalam menikmati sajian kepiting. Ini enak banget foodies. Kuahnya nih segar banget foodies. Dia tuh kaya rempah-rempah, makanya bikin kepiting ini nih jadi nggak amis. Jadi segala jahe, kunyit, ada rasa merica, pokoknya semua ada di sini. Ada daun-daunan juga tadi, ada daun salam, daun bawang, daun serai, daun jeruk. Jadi semua bumbu rempah itu komplit di bumbu kuah serani ini. Selain bahan kepiting yang segar, campuran rempah ini juga menghilangkan aroma amis pada seafood. Ya, kita lanjut sekarang ya. Kita pindah ke kerang goreng foodies. Sekarang aku mau cobain kerangnya foodies. Ini kita gado-gadoin dulu ya. Nih, ini kerangnya tadi digoreng ya. Gede-gede foodies. Masih terasa segar banget foodies. Tadi itu masih kelihatan ya, kerangnya itu baru ditangkap, dia masih buka tutup kayak gitu. Ngomong-ngomong masih ada semur ikan belanak nih foodies. Jangan dianggurin atau anggi, kita takis aja ya. Kalau biasanya ikan belanak itu cuma digoreng, di sini ikan belanak dibuat sayur semur. Aduh, unik ya foodies. Foodies, legit banget. Semur ini manis ya. Bumbu rempahnya kuat, kecapnya ini enak. Terus ikannya ini luar biasa. Ini ikannya seger. Sebelum disayur, ikan belanak ini digoreng dulu foodies. Jadi waktu dimasak ikannya nggak hancur. Bumbu rempah yang kuat dicampur dengan kecap lokal yang legit. Bikin tiap suapannya sempurna. Fix ini tipe lauk yang ngabisin nasi nih foodies. Ini telur ikannya foodies. Jadi di sini belanaknya semuanya bertelur kata ibunya. Oh, disemur lagi. Mantep banget foodies. Enak. Dapat bonus telur ikan dalam perutnya nih foodies. Wih, kebayang gak tuh gurihnya telur ikan belanak yang berpadu dengan kuah semur yang gurih-gurih manis dan juga pedas. Lazis. Foodies yang udah pada mengiler nih, lihat Aang makan langsung aja ya. Kalau pas lagi ke Jepara atau ke Demak, samperin Warung Kusumo Arum, oke? Alamatnya ada di Jalan Kedung Babalan. Tepat banget tuh di samping jembatan perbatasan Kota Demak dan Jepara. Pokoknya kudu mampir ya foodies, oke? Nah, foodies kalau mau makan di sini konsepnya kiloan ya. Kita beli, ditimbang dulu, mau sekilonya berapa, baru dimasakin. Kalau ini tadi kerangnya 35.000. Terus kalau kepitingnya, nah ini tergantung besar kecilnya foodies. Pokoknya di sini foodies semua makanannya itu harganya masih terjangkau. Terus semua segar, pokoknya worth it banget foodies. Ingat foodies, di sini mau makanannya receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Gurih tuh foodies. Ada dapat gurihnya, terus juga sensasi rasa manisnya. Dan ternyata kalau kata Pak Pras, rasa-rasa itu muncul dari takaran kedelainya yang memang benar-benar pas. Wah, bahaya nih foodies, bahaya kalau nemu jajanan yang digoreng dadakan kayak begini. Bahaya bakal ketagihan maksudnya. Jajanan khas dan otentik dari kota Solo, namanya Pia Pia. Mumpung lagi di dapur pembuatannya nih, cus kita kepoin bareng yuk. Nih, foodies, ini nih awalnya dari jajanan legend Pak ya, dari kota Solo nih, Pia Pia. Ini emang masih adonan bener-bener apa namanya Pak, masih seger Pak ya? Masih original. Dari beras sama kedelai. Sama kedelai ya. Tadi udah digiling Pak. Iya. Jadi begini itu ada tambahan bumbu-bumbunya nih ya, yang bikin gurih, yang bikin ketagihan.
Sekilas bentukannya mirip bakwan atau bala-bala, tapi dari adonannya udah jelas beda ya foodies. Bahan utamanya tepung beras dan kacang kedelai, sudah bercampur dengan tambahan bumbu seperti garam dan juga penyedap. Kalau adonan utama nih dengan bumbunya udah nyatu, tinggal tambahkan irisan daun bawang yang juga sudah direndam sama bumbu racikan. Makin rame nih ya jadinya. Dalam satu wadah ini, Pak Pras bilang tuh bisa jadi sekitar 350 lebih pia-pia dengan ukuran mini. Jadi sekali goreng, dapur sederhana ini bisa menghasilkan sekitar 700 pia-pia yang siap untuk dikirim ke pemesannya. Wah, mantep banget ya foodies. Ya Kak, sekarang kita cobain goreng langsung ya. Nggak sembarangan loh foodies ini gorengnya, harus pakai alat khusus. Secara perlahan, adonan disimpan di atas alat goreng, lalu masukkan ke dalam minyak yang panas. Diamkan sebentar, nanti dengan sendirinya adonan akan naik ke permukaan minyak tuh foodies. Tunggu deh sampai warnanya berubah, pia-pia sudah bisa diangkat. Bukan cuma produksi pia-pia ukuran mini nih, Pak Pras juga terima orderan untuk ukuran original yang tentunya lebih gede. Isiannya pun bisa request loh foodies. Ada yang isi udang, ayam, dan bisa apapun yang penting halal. Mantap. Wow, masih panas nih. Main serobot aja tuh Raka. Nggak boleh lihat makanan nganggur ya, apalagi masih panas deh kamu ah. Perhatiin isiannya tuh emang bener-bener nyata loh foodies, sampai kayak kembung gitu saking isinya tuh penuh banget. Kena gigit, empuknya kan main. Ini dari warna udah kelihatan tuh, udah golden brown banget gitu, wah udah menggoda banget ya. Terus dia di bagian luar itu kulit luar tuh kayak garing gitu foodies, dengan digoreng di minyak yang super panas, tapi dalamnya lihat masih kayak masih putih-putih begini foodies, dan ini enak, lembut banget. Makan foodies. Nah banyak nih, kurang nikmat apa coba, bisa cobain pia-pia langsung dari dapurnya ya Kak, dan masih panas lagi. Foodies yang di piring aja kan belum habis ya, udah ditambahin lagi aja yang baru, it's gokil. Ayo tanggung jawab loh Raka. Jadi pia-pia sebanyak dan se-fresh ini akan langsung dikirim ke beberapa titik pasar yang ada di wilayah kota Solo foodies. Jadi udah pasti laris manis deh tuh. Saya dapat banget rasa kayak gurih gitu foodies. Ada dapat gurihnya, terus juga sensasi rasa manisnya. Dan ternyata kalau kata Pak Pras, rasa-rasa itu muncul dari takaran kedelainya yang memang benar-benar pas ya. Nggak bisa sembarangan. Kalau nggak tahu rumusnya, kebanyakan atau kurang, kedelai itu pasti bakal zonk, pasti bakal gagal. Rasa tuh nggak muncul. No play ya, ternyata foodies bikin racikannya juga pakai rumus. Takaran yang sempurna mampu menghasilkan rasa dan kualitas yang istimewa. Ini nih yang namanya menjaga resep warisan dengan baik. Ya heran ya kalau pia-pia Pak Pras bisa eksis lebih dari 24 tahun. Mantep Pak. Darwin, enak banget mas. Tapi mas ngomong-ngomong nih, ada yang makan pia begini pakai nasi nggak? Ada. Oh, yang bikin aja tuh nyobain pakai nasi. Berarti insting saya bener ya, kalau makanan enak tuh emang pakai nasi tuh mantep banget. Insting si paling laparan sih emang nggak pernah salah ya. Coba deh bandingkan ukurannya sama yang original deh Kak.
Lihat deh tuh foodies, ukuran originalnya cukup gede juga ya. Kebayang dong yang mini aja bikin candu, apalagi yang gede. Wah, makin puas banget sih pastinya. Isi adonannya juga lebih tebal dan lebih banyak, apalagi masih ngebul kayak gini. Puas banget nih gigit dan ngunyahnya. Jadi gimana nih Kak? Lanjut mau pakai nasi? Saya suka banget aroma daun bawangnya. Enak banget. Untuk harganya nih foodies, yang ukuran mini ini cuma Rp500 loh per buah. Wow, receh banget ya. Sementara untuk ukuran ori dihargai Rp1.500. Wah, udah otentik, receh maksimal pula. Gokil, ini mah wajib borong ya kalau jajan di sini foodies. Oke. Aduh foodies, alhamdulillah saya beruntung banget foodies ya. Ini masih bisa nikmatin jajanan legend khas kota Solo dan otentik banget. Ini langsung dari dapurnya, masih panas-panas. Aduh, Masya Allah. Jadi foodies kalau misalkan main ke kota Solo, wajib dan harus banget cobain ini foodies ya. Datang langsung ke sini, Pia Pak Pras. Ya, ada di wilayah Pucang Sawit, kota Solo foodies. Pak Pras ini produksi setiap pagi dan sore hari biar dapetin yang panas-panas model beginian. Oke? Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Beneran nggak sih lama-lama makin menggelegar ke kepala? Pedes sih, pedes ini pedes. Aku kira karena penampakannya tuh kayak gini, aku kira tuh bakal manis. Terutama kan biasanya makanan khas Solo itu kita asosiasikan dengan yang kecap, dengan yang manis. Tapi kali ini tuh pedes dan rempahnya itu berasa banget foodies. Foodies, siapa bilang masakan khas Solo manis-manis semua? Cobain dulu dong yang satu ini, dijamin lidah bakalan nyerah saking pedesnya. Nama makanannya rica-rica Mak Slenget. Bukan nama sembarang nama loh ya, Slenget itu punya arti pedesnya tuh pelan di awal tapi lama-lama menggelegar. Waduh. Hai foodies! Cantik, sebenarnya kita lagi ngapain sih? Aku sih lagi megang entok. Kalau kakak lagi pegang bebek. Wah foodies, yang jelas sih ya, ini tuh harum rempahnya berasa banget loh. Wangi banget foodies. Dan foodies ada satu lagi nih, ada ayamnya juga. Wow, foodies, rica-rica Mak Slenget tuh ada 3 varian. Yang unik tuh ya, ada entoknya juga loh. Ada yang tahu apa sih sebenarnya bedanya rasa entok sama bebek? Eits, tapi bentar dulu. Ini tuh aromanya bikin salfok deh. Rempahnya kok kuat banget ya foodies. Kira-kira ini rempahnya apa aja sih bumbu rahasianya? Soalnya sampai baunya itu bener-bener menggugah banget gitu loh. Kita makan ya ada sekitar 13 macam. Wah, 13 macam foodies ternyata. Itu termasuk dapur kayak seperti jahe, terus kunyit, lada, terus serai, pokoknya 13 macam ada. Ah, terus rempahnya itu dipakai buat ngungkep ya? Iya, buat ngungkep kita juga pakai. Nanti pas proses pemasak kan. Wah, nggak heran ya rempahnya emang sekuat ini tuh foodies. Padahal belum dicobain tapi aromanya udah merasuk ke rongga hidung. By the way, untuk proses masaknya ini cukup makan waktu. Kalau entok harus dimasak selama 2 jam, sementara bebeknya 1 jam. Dan sebelum dibumbuin kayak begini, foodies harus direbus juga menggunakan rempah buat ngilangin amis bebek dan entoknya. Jadi semua yang ada di sini tuh udah mateng foodies. Kalau ada yang order tinggal dipanasin aja deh. Terus ngomong-ngomong, kenapa sih namanya Mak Slenget? Sebenarnya Mak Slenget itu cuma istilah orang Jawa, orang Solo. Oh gitu. Karena pedesnya yang berlarut-larut, pedesnya nanti kan ketika makan kita emang kurang ada berasa nih. Tapi tengah kita makan baru tuh pecah. Nah, udah jelas ya. Jadi Mak Slenget tuh bukan nama orang ya foodies, tapi istilah dalam bahasa Jawa. Oke deh, langsung aja yuk cantik kita pesan entoknya. Oke. Foodies, bisa lihat kan ada minyaknya. Wow, enak banget tuh kaldunya ya. Kayaknya ini pakai santan ya Mas? Enggak dong. Enggak. Jadi apa nih Mas? Itu murni dari rempah-rempah sama ya air kaldu. Wow, panas banget dan wanginya sampai ke sini.
Di sini harga seporsinya berapa? Satu entok itu satu porsinya 35. Oke. 35. Berarti kalau bebek berapa? Bebek 30 pakai nasi. Pakai nasi. Untuk bebek rica tanpa nasi dihargai 25.000 foodies. Kalau ayam lebih murah lagi nih, cuma 20.000. Kalau foodies mau pakai nasi cukup tambah 5.000 ya, dijamin kenyang pol deh tuh. Tapi ya foodies, emang bener sih kuahnya ini tuh kental banget sampai mirip santan loh, padahal nggak pakai santan sama sekali. Kebayang nggak tuh sebanyak apa coba rempah yang dipakai? Wow. Oke. Wah, masih panas banget nih. Makasih ya, Mas. Kak, kayaknya aku duduk duluan sih. Udah gak sabar banget nih mau cobain dah. Yaudah. Aduh Pudis, aku ditinggalin sama cantik. Tapi nggak masalah. Aku juga pengen ngerasain masak sendiri. Tapi sekarang aku pengen masak bebeknya. Nah foodies, Marco nggak mau kalah nih sama cantik. Pengen juga ikut gongseng-gongseng bebeknya. Satu harinya itu bisa menghabiskan berapa porsi dan berapa ekor? Kalau untuk porsinya sih kurang begitu paham ya. Cuma kalau kita ekoran, satu ekor bebek bisa sampai 6. 6. Bebek 6. Ya. Nah, kalau entok bisa sampai 8. 8. Nah, kalau ayam kita 6. Berarti semua rata ya? Iya. Oh, satu ekornya itu bisa sampai 8 porsi. Foodies, kalau dihitung total tuh banyak juga ya. Dalam sehari bisa habis sampai ratusan porsi loh. Padahal bukanya dari jam 5 sore aja sampai jam 11 malam. Artinya ini emang recommended ya. Oke, langsung aja sekali kita icip semua rica-rica yang ada di sini yuk. Bisa ngeliat kan foodies, kalau bumbunya itu kental banget, banyak banget foodies bumbunya. Ini rica-ricanya itu bener-bener di kuahnya. Pas aku cobain langsung bener-bener langsung ke kepala. Tahu nggak sih? Bebeknya empuk, entoknya gimana? Teksturnya unik banget, dia itu kayak di antara ayam dan daging. Jadi lebih sedikit keras dari ayam dan rasanya itu masih bisa dikunyah seperti daging. Tekstur bebek dan entoknya tuh di luar nurul ya foodies. Biasanya kan entok dan bebek kayak identik sama teksturnya yang ala dan kenyal. Nah ini itu lembut banget. Wih, istimewa punya nih foodies. Beneran nggak sih lama-lama makin menggelegar ke kepala? Pedes sih, pedes. Foodies ini pedes. Aku kira karena penampakannya tuh kayak gini, aku kira tuh bakal manis. Terutama kan biasanya makanan khas Solo itu kita asosiasikan dengan yang kecap, dengan yang manis. Tapi kali ini tuh pedes dan rempahnya itu berasa banget foodies. Ini tuh lebih kayak mericanya itu banyak banget kali ya. Makanya bikin pedesnya itu pelan-pelan tapi lakon gitu loh. Lama-lama makin berasa. Sesuai sama namanya ya, mak selenget bener-bener nyelenget ini pedesnya foodies. Terus walaupun namanya rica-rica, tapi rasa pedesnya tuh lebih ke rempah lada dan juga jahe ya foodies. Pantes aja nih pedesnya pelan-pelan dulu, abis itu baru deh tuh ngebut. Wow, ayamnya itu empuk foodies. Dan yang pastinya bumbunya itu ngeresap banget sampai ke dalam. Ini luar biasa banget, rasa lada dan cabenya itu pedes banget foodies. Sesuai sama istilahnya, awalnya tuh oh ini enak banget, rempahnya berasa, wangi. Ternyata lama-lama pedesnya baru berasa foodies. Ini aja kita mulai keringetan ya kak? Ya, bukan lagi. Sebenarnya ya kalau nggak jaim, pengen ngecek-ngecek rambut saking pedes. Acak-acak rambut sih ya nggak apa-apa Marco, asal jangan acak-acak kampung orang gara-gara kepedesan. By the way valid ya guys, ini rasa pedesnya sampai bikin bibir terasa jontor loh, nampol betul. Nah, itu dia foodies rica-rica mak selenget khas Solo yang ada di Jalan Panjang Cidodol, Jakarta Selatan. Oke Foodies, pokoknya makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Makan lagi. Makan lagi. Nah foodies, buat yang penasaran, kepengen coba langsung aja samperin warungnya. Jangan lupa siapin minum yang banyak ya, sama siapin mental buat makan pedas tentunya. Enak banget, nasinya aja udah wangi banget, kerasa banget tuh daun salam yang tadi.
Nah ini biar foodies tahu, nasi kuning ini semuanya bener-bener bahan-bahannya alami semua. Ini langsung pakai kunyit, semuanya kunyit. Ini bubur, udah wangi ya kan. Terus gurih nih karena terinya banget dan kacang-kacangnya. Jadi ini bener-bener satu perpaduan yang bener-bener sangat spektakuler bener. Foodies, nasi kuning di warung ini bisa ludes hingga 300 porsi loh dalam sehari. Dari penampakannya yang kuning ngejreng dengan ikan teri crispy, yakinnya deh kalau ini tuh anti gagal ya Foodies. Kalau masih kurang, masih ada nih menu bubur ikan teri yang juga otentik khas dari Singkawang, Kalimantan Barat. Makin gak sabar nih buat icip-icip. Ini nih, nasi kuning suka-suka Pademangan, Jakarta Utara. Nah, lagi viral nih. Nih, kokonya lagi masak banyak bener nih pesenannya tuh. Wah, baru datang aja udah salah fokus dengan pesanan yang udah membludak ya Ashraf. Emang si Foodies di sini tuh orderannya nggak pernah berhenti. Selain melayani makan di tempat, kamu juga bisa pesan online loh. Jadi buat kaum mageran nih, cus tinggal buka handphone terus datang ya pesenannya. Isinya ada, kita lihat tuh ada ayam goreng, apa tuh kacang panjang, bawang goreng, kacang. Ini pakai teri juga tuh. Oh ini yang best seller di sini ada terinya ya, terinya beda gitu ya, bukan kayak teri Medan dia, warnanya kuning gitu ya. Topping nasi kuning menggunakan ikan teri belah khas Kalimantan yang kepalanya udah dicopot nih Foodies. Ikan teri yang satu ini ukurannya lebih besar ya daripada ikan teri Medan. Nah kalau udah digoreng teksturnya jadi kayak super garing gitu Foodies. Wih mantap lah ya pokoknya juara. Oke deh Ashraf, sekarang kita kepoin langsung nasi kuningnya yang lagi dimasak tuh. Nih, Foodies nasi kuningnya kita lihat nih. Bismillah. Waduh, banyak banget Foodies. Wangi. Daun salam, pandan sama kunyit ini rahasianya nasi kuning suka-suka di sini nih. Masih panas banget ini semuanya. Wanginya sungguh harum semerbak menggugah selera banget Foodies. Seporsi nasi kuning itu isinya pas banget. Pokoknya nggak bikin perut begah gara-gara kekenyangan. Kita cek pertama itu dari nasinya dulu nih. Tokoh utamanya, set. Enak banget. Nasinya aja udah wangi banget, kerasa banget tuh daun salam yang tadi. Nah ini biar Foodies tahu, nasi kuning ini semuanya bener-bener bahan-bahannya alami semua. Ini langsung pakai kunyit, semuanya kunyit. Ini nih ada serundeng-serundengnya juga nih. Ini serundengnya dibuatnya juga dari kunyit nih Foodies nih. Kalau dilihat nih, nih serundeng kunyit nih Foodies. Jadi semuanya benar-benar dari kunyit. Dan yang aku suka wangi banget. Sama daun salamnya itu bikin benar-benar wangi banget. Wanginya benar-benar bikin perut nambah lapar ya. Apalagi dengan kriuk-kriuk dari serundeng kunyitnya tuh. Ulala, makin lahap deh nih kalau begini ceritanya. Rasa nasi kuningnya yang gurih ditambah dengan aroma daun salam dan juga daun pandan plus ikan terinya yang garing juga sambalnya yang pedasnya pas. Aduh hai, beneran manjain lidah dan hidung banget nih Foodies. Ini di telur juga ada sambelnya ya Foodies ya. Ini sambelnya juga enak banget karena dia nggak terlalu pedas. Jadi cocok banget buat kalian yang nggak terlalu suka pedas, tapi enak banget, manis dia. Ayamnya nih Foodies, gorengnya bener-bener kelihatan ya, matangnya pas banget, kerasa banget kayak gurihnya gitu ya. Wah, enak. Selain nasinya yang dimasak dadakan, ayamnya juga digoreng dadakan loh. Jadi pas disajikan udah pasti masih panas. Mantap ya. Nasi kuning suka-suka ini buka setiap hari ya Foodies, mulai dari pukul 7:30 pagi hingga jam 8 malam. Jadi bisa banget nih buat kamu yang kepengen beli buat sarapan, lunch, or dinner. Selain menu nasi kuning, ada bubur ikan teri yang juga gak kalah lazis nih Foodies. Yuk kita cobain. Favorit aku nih, terinya. Teri sama kacang kali sekalian ya, biar langsung gerugak-gerugak gitu ya. Nah nih, habak Foodies. Ini bubur
udah wangi ya kan. Terus gurih nih karena terinya banget dan kacang-kacangnya. Jadi ini benar-benar satu perpaduan yang benar-benar sangat spektakuler bener. Nih kita coba makan lagi ya. Enak banget ini. Beneran aku suka banget. Bubur cuma kalau digigit tuh korcos. Emang ya foodies, kalau ikan teri kok ya semua makanan jadi langsung berasa makin endol. Anti gagal lah ya pokoknya, ini lazis. Ya udah sih foodies langsung datang aja ya ke Nasi Kuning Suka-Suka yang ada di Jalan Pademangan 4 nomor 14 Jakarta Utara. Nggak usah mikirin harga karena start from 20 ribuan udah kenyang enak foodies. So, serbu ya. Ini definisi makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.